hadza kullama yamlikuhu, semua ini apa-apa yang telah dimilikinya. Nggak apa-apa, lanjut. Wahina tusad kitaban jadidan ishtarihi hatta law lam taqra'uhu. Wahina tusadifu kitaban, dan ketika menemukan sebuah buku yang bagus, ishtarihi kurang tahu, Ustaz. Maka belilah buku tersebut. Hatta lam taqra'uhu, sehingga kalau seandainya belum membacanya. Bukan, artinya saya lagi sedikit. Wahina tusadifu kitaban jayyidan, ketika kamu menemukan buku yang bagus, ishtari bihi, buku tersebut, hatta law lam taqra'ahu, meskipun kamu nggak baca, suatu saat dia akan bermanfaat. Ya, terkadang kita dapat buku, ya, kita lewat ke sebuah toko, ada buku bagus, ya, kalau misalkan ada kemampuan, beli saja meskipun kita belum ada waktu untuk membaca, ya, karena suatu saat itu akan bermanfaat. Sebentar, cukup dulu untuk siapa tadi? Siti Nur Aini. Untuk Siti Nur Aini, saya pilih dulu. Selanjutnya Nandini, coba Nandini. Nandini mau milih sendiri atau mau melanjutkan? Lanjutkan saja, Pak. Lanjutkan. Baik, dari sini silakan. Kun latifan aksar mimma anta fil hakikah. Pun jadilah latifan tuh lembut. Kun latifan aksar lebih banyak. Mimma anta fil hakikah. Mimma tuh daripada kamu, fil hakikah tuh nggak tahu, Ustaz. Fil hakikah itu sebenarnya. Oh iya, artinya kun latifan aktsar mimma anta fil haqiqah. Jadilah orang yang super lembut, ya, meskipun pada hakikatnya kita nggak lembut banget gitu loh. Ya, sebenarnya kita ini pemarah atau ya lembut, tapi nggak sangat lah. Kalau bisa berusaha semaksimal mungkin menjadi lebih lembut, ya, daripada karakter kita yang sebenarnya. Karena ada orangnya yang biasanya orang biasa, tapi dia berusaha semaksimal mungkin orang menjadi lebih daripada karakter aslinya. Lanjut, lakin latas mahli ahadin bistiglali thayyibatika. Lakin, tapi latas mah tuh jangan tasmah apa ya, Ustaz? Jangan kamu membiarkan
jangan kamu membiarkan li ahadin untuk seseorang istiglali istiglali itu dengan apa Ustaz? Istiglali menggunakan, jangan biarkan seseorang itu memanfaatkan itu batika kebaikanmu. Iya, ini perhatikan baik-baik ya. Memang terkadang orang itu seringkali memanfaatkan kebaikan orang lain. Jadi harus berlaku sesuai dengan porsinya. Ya, terkadang ada orang baik banget sehingga kebaikan seorang itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, jadi ini artinya la tasma li ahadin bistiglali thayyibatika. Jangan membiarkan orang lain itu memanfaatkan kebaikanmu. Ya, kita boleh baik, tapi terkadang harus berhati-hati karena banyak orang itu hanya memanfaatkan kebaikan itu. Nah, itu maksudnya. Enggak apa-apa. Lanjut. Ibtasim fahada la yukallifuka syai'an. Ibtasim itu tersenyumlah. Fahada la yukallifuka apa ya Ustaz? Fahada la yukallifuka syai'an, senyumin saja karena ini sama sekali tidak memberatkan kamu, tidak membebanimu sedikit pun. Ya, tetaplah senyum ya, dan karena hal-hal tersebut tidak membebanimu sedikit pun. Lanjut. wala yuqaddaru bil tidak dihargai dengan harta. Tidak bisa dihargai dengan harta. Jadi kebaikan seseorang itu ini artinya tidak ternilai. Jadi kalau punya teman yang baik, ya, punya tetangga yang baik, itu bersyukur sekali. Karena kenapa? Kebaikan orang itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta. Ya, jadi punya tetangga yang baik itu bersyukur sekali ya kalau punya tetangga yang baik ya. Karena itu sesuatu yang luar biasa, tidak bisa dinilai dengan harta. Meskipun punya harta yang banyak, tapi punya tetangga yang yang suka marah-marah, yang kita tidak baik dengan dia, itu seakan-akan hidup itu sempit. Nah, baik, cukup dulu sampai sini. Baik, kemudian Anissa Zaki lanjutkan. La tashri marikatin mukrifatan hina tajidu syai'an arkhasa binafsil jaudah. Artinya janganlah membeli marikatin nggak tahu Ustaz. Marikatin. Marik itu artinya, ini sebenarnya bahasa Indonesia ya, merek, atau nggak merek? Oh, merek ya. Mukrifatan. Apa Ustaz? Jangan membeli sesuatu yang punya merek terkenal. Itu. Sehingga kita terbebani dengan harganya. Ya, hina tajidu syai'an arkhasa binafsil jaudah. Sehingga kamu menemukan sesuatu yang lebih murah binafsil jaudah. Apa Ustaz? Nafsil jaudah, dengan suatu kualitas jauh. Artinya begini, jangan membeli sesuatu karena merek, padahal di sana ada barang yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah. Nah, la tashri marikatin muklifatan hina tajidu syai'an arkhas binafsir jaudah. Jangan terlalu terbebani dengan berbelanja barang-barang yang bermerek, padahal di sana ada merek lain dan harganya lebih murah, padahal kualitasnya sama. Nah, ini meskipun kita belajar bahasa ya, tapi kalau saya perhatikan
Artinya ini sangat relevan ya dengan kehidupan kita saat ini, karena banyak orang yang membeli itu bukan karena kebutuhan tapi karena gengsi. Mau dibilang dia orang punya, mau dibilang dia apa namanya memiliki sesuatu barang yang apa namanya tren yang mahal, padahal di sana ada barang lain yang bisa digunakan dan juga kualitasnya kurang lebih sama. Nah, seperti itu. Ini kalau bisa bukan hanya dipahami tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. La tusaddiq kullama tasma'. Artinya, Janganlah kamu mempercayai segala sesuatu apa yang kamu dengar. bagus nih, pas, tepat sekali. Jangan kamu mempercayai semua apa yang kamu dengar. Karena kenapa? Bisa jadi sana banyak hoax. Artinya kita butuh verifikasi berita tersebut benar tidak, ya. Tapi jangan langsung percaya 100% terhadap apa yang kita dengar. Bisa jadi itu hasil rekayasa media sosial. Nah, ini bagus tadi. Terus di kolom atas, terus lanjut. Wala tunfiq kullama tamlik. Dan janganlah apa tunfiq, Ustaz? Kalian menghabiskan. Janganlah kalian menghabiskan setiap apa yang kalian miliki. Ya, artinya jangan terlalu boros. Ya, jangan terlalu boros. Ya, kemudian lanjut. Wala tanam pada rumah targoba. Dan janganlah tanam tidur Ustaz atau apa? Ya, janganlah kamu tidur Pada rumah targoba. Pada targob itu apa? lutut ya, Ustaz. Targob itu kamu senang. Artinya begini, la tanam kodro matargob. Jangan kamu tidur sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Jangan tidur seenak mungkin gitu, Pak. Gitu. Kadang orang tidur dikit-dikit terbahan, dikit-dikit kalau bisa tidur dia secukupnya. Jadi la tanam kodro matargob. Jangan kamu tidur sesuai keinginanmu. Di sana ada waktu kerja gitu. Di sana ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Karena banyak orang yang tidak ada kerjanya hanya rebahan saja, scroll HP, nonton apapun. Jadi pekerjaannya terbengkalai, ya. Kecuali memang dia kerjanya dengan pendapatan dari HP mungkin. Tapi kan banyak juga orang yang tidak ada kaitannya, cuma menghabiskan waktunya hanya dengan rebahan saja. Coba lanjut. Tadi bisu'matika jayidan. Tadi bisu'matika jayidan. Fasatus bitulakal ayyamu annaha aghlama tamliku. Tadi bisu'matika itu jagalah nama baikmu, Ustaz, atau bagaimana? Jaga nama baikmu. Jagalah nama baikmu dengan baik, maka setiap harimu maka satu itu nggak tahu, Ustaz. Ya, maka di hari yang kemudian kamu akan memahami bahwa itu merupakan hal yang paling mahal yang kamu miliki. Artinya, kita punya nama baik, tolong dijaga. Karena kenapa? Nama baik kita itu merupakan harta yang paling mulia, harta yang paling mahal yang kita miliki. Nah, orang kalau sudah nama baiknya tercemar, itu bisa hilang apa yang dia miliki. Jadi artinya adalah kita punya nama baik, jaga sebaik mungkin. Karena kenapa? Itu salah satu sesuatu yang paling mahal yang kita miliki, lebih daripada segalanya. Karena kalau sudah nama baik itu tercemar, ya, itu seakan-akan dia hidupnya akan sempit. Nah, itu maksudnya.
Ini banyak ya kita lihat di media sosial, kalau orang namanya baik, masya Allah, tapi kalau sudah namanya tercemar, sudah namanya buruk, wah itu sudah apa namanya orang lain ataupun apa sudah menghindar dari dia, karena dia berkata ternyata nama baik sesuatu yang mahal sekali ya. Oleh karena jaga nama baik yang kita miliki. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Yaitu itu yang dimaksud dengan itani bisum'atika jayidan fasatutbitu lakal iyamu annaha agla ma tamlik. Jaga nama baikmu, ya jaga nama baik itu secepat mungkin. Karena engkau suatu saat akan paham ternyata itu sesuatu yang paling mahal yang kita miliki. Ini luar biasa sebenarnya maknanya ya, artinya kalau dipahami ini bahasa sastranya tinggi ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Meskipun bagi saya secara pribadi untuk pemula ini redaksi kurang bagus buat pemula, kurang cocok karena dia menggunakan sastra yang cukup tinggi, tapi tidak jadi masalah. Paling tidak ada yang bisa kita pahami meskipun tidak tahu maknanya secara perkata, tapi mudah-mudahan maksud ya daripada teks ini bisa kita aplikasikan sehari-hari. Ya seperti tadi itu ada tasyri mari katil muklifah, nggak usah beli barang-barang yang mahal. Kalau mungkin kemampuannya nggak sanggup, karena banyak orang yang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, ya bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsinya, tidak ingin dilihat orang lain dia tidak punya, sehingga dia berhutang dan lain sebagainya. Itu pun pelajaran yang sangat mulia sekali, yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian juga mengenai wala tattaqi qaran wa antadatib, jangan pernah mengambil keputusan dan kita dalam keadaan marah, karena pasti itu sesuatu yang sangat merugikan. Ya, meskipun banyak orang-orang yang mengambil keputusan dalam keadaan dia marah, entah itu pertengkaran dalam keluarga atau pertengkaran dengan temannya, ya. Jadi kalau marah berwudu. Nah, karena kalau orang sudah marah, ya itu sudah tidak apalagi akalnya itu tidak stabil, ya seperti itu. Baik, terima kasih untuk siapa tadi, Anissa Zaki. Selanjutnya Nurul Ikhwatul Hasanah. Ini ya tadi yang belum ya, silakan. Suaranya kecil sekali. Putus ya. Atau nggak kalau saya ulang satu teks aja yang di atas ya. Silakan. Iya, qala al-ab libnihi nasihan. Tadi kita sudah baca sekali, minimal yang membaca sekarang lebih paham. Sebentar. Selain daripada Nurul, apakah suara Nurul kedengaran kecil atau cuma saya yang mendengar kecil? Ada suaranya kurang. Itu berarti bukan saya saja yang mendengar suara memang kecil. Baik, saya lompati dulu ke Zahra.
apakah ada Zahra? Ustaz, Iya. ini kamera saya dari tadi nggak bisa. Tadi jaringan kan jelek keluar Iya. sendiri. Terus ini pas saya masuk, kameranya udah saya buka tapi tetap nggak bisa, Ustaz. Nggak apa-apa, nggak usah. Kalau sudah diusahakan, diupayakan, kemudian tidak bisa, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nazul sekalian ini dibaca ini. Nazul nggak apa-apa baca. Yang pertama kembali ke awal lagi. Yang mana, Ustaz? Tadi saya sempat keluar soalnya. Ini yang pertama ini. Qolal abdi bi nasib. Yang awal ya, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abul libnihi nasiha. Ayah berbicara libnihi dengan anaknya, menasehati anaknya. Betul. Lanjut. Bagus. Terus ya bunayya darmin urudi bunuki mahma kanat mughriyah. Wahai anakku, adarmin, berhati-hatilah kepada penawaran bank, dari penawaran bank berapapun nominalnya, bukan nominal. Meskipun sesuatu sangat menggoda. Berhati-hatilah dari penawaran meskipun hal tersebut sangat menggoda. Nah, mughriyah. Pernah nggak ditawari bank sesuatu? Nah, Ustaz. Punya utang di bank nggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Jadi ditawari bank, ayo Pak, ini Pak, pinjam Pak, ini Pak, ya. Karena tidak mungkin hal itu kita dapatkan dengan cuma-cuma. Pasti ada ribanya. Ya, pasti ada tambahannya. Ya, meskipun kita bilang ini kan cuma sedikit, tapi itulah ada ribanya. Ya, jadi memang kita butuh bank, tapi semaksimal mungkin menggunakan sesuai yang kita simpan uang. Ya, kalau bisa tidak meminjam jangan. Ya, lebih baik pinjam ke tempat yang kalau bisa tidak menggunakan bunga tersebut. Ya, karena sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, ya, tapi dibungkus dengan kata yang indah bagi hasil, bunga, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Tawakal Ala Allahi, dan bertakwalah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Walakin aghlib babaka jaidan, dan tutuplah pintumu dengan benar. Ya, apa artinya itu? Kita harus selalu waspada. Jangan tergiur dengan seluruh godaan yang ada meskipun itu tergoda. Nah, itu. Kayak bang tadi ya, pintu dari apa? Pintu dari godaan. Meskipun ini berat ini ya. Walakin aglik babaka jaidan, menutup diri dari hal-hal yang membuat kita bisa tergoda. Lanjut. Latai as abadan, janganlah berputus asa selamanya. Wahtafid biqiyatin liraj'ati, dan wahtafid apa, Ustaz? Wah, hafiz apa ya arti yang cocok di sini? Ini kalau di sini berjagalah sih.
Kalau di sini yang lebih tepat kalau bersiagalah, bersiap-siaplah gitu, atau berjaga-jagalah, boleh. Wastafid bihiyatil irja'ah, dan berjaga-jagalah sebelumnya untuk kedepannya, Ustaz. Bilfatin Biqatin nggak tahu. kurang tahu, Ustaz. Baik, waktafil dan berjaga-jagalah, bersiagalah bilfatin dengan langkah dan roja untuk kembali. Artinya kita selalu bersiap untuk bisa bangkit ya dari musibah, dari keterpurukan, dari apapun yang menimpa kita. Terkadang orang itu ketika tidak memiliki kesiapan dalam hidupnya, ketika mendapatkan musibah dia kayak tidak menerima. Dia merasa, kok aku mendapatkan musibah, apa salahku? Ya, kok seperti ini ya? Kok hidupku seperti ini ya? Jadi tapi bilkhatin dirujah, artinya kita harus bersiap-siap karena hal tersebut pasti akan terjadi. Nah, ketika kita sudah pahami dan kita mendapatkan musibah tersebut, maka langkah untuk kedepannya kita bisa hadapi. Ya, karena banyak orang yang mendapatkan musibah, stres, akhirnya bunuh diri. Contoh ya, orang yang menghadapi masalah, dia tidak tahu kalau masalah itu pasti ada. Ya, kemudian dia tidak bisa menghadapi hal tersebut, akhirnya putus asa. Artinya tahfiz bilkhatil lirrojah, atau bahasa lepasnya kita harus apa ya, sedia payung sebelum hujan lah ya, bahasa yang paling tepatnya, sedia payung sebelum hujan. Lanjut. Wala tattakhid qararan wa anta ghadib, dan jangan sampai mengambil keputusan ketika sedang marah. Jangan sampai mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah. Ya, jadi marah itu sumbernya dari syaitan. Syaitan itu dari api, dan api itu hanya padam dengan air. Ketika marah maka berwudulah, ambillah air. Ya, ketika orang marah itu dari syaitan, syaitan itu dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka ketika seorang marah, ambillah air untuk berwudu, maka akan hilang. Baik, syukran, terima kasih Saudari Nazwa. Siapa tuh yang belum baca? Nandini tadi sudah, Nandini ya? Sudah, Pak. Sudah, Ustaz. Ahmad Komarudin. Ya, Pak. Lanjutkan dari sini, kun syujaan. Kun. Contoh. Sujangan artinya apa, Pak? Pemberani. Jadilah pemberani. Walaupun kamu tidak mengetahui hal tersebut. Wa in lam takun dan wa in lam takun kadzalik fatazohar. Wa in lam takun kadzalika fatadzohar. Ya, artinya walaupun apabila meskipun kamu tidak kadzalika artinya apa? Meskipun kamu bukan seperti itu, meskipun kamu tidak seperti itu, fatazohar, maka jelaskanlah. Maka fatazohar ini maka bersikaplah seperti pemberani, gitu loh. Maka bersikaplah pemberani. Jadi jadilah kita seorang pemberani. Kalau mungkin memang kita karakter kita bukan seorang pemberani, tapi seakan-akan pemberani gitu.
Ya, ya. Nggak apa-apa, seakan-akan kita pemberani. Ya. Jadi ada memang orang yang berani, ada orang yang pura-pura berani. Jadi artinya kalau kita bukan orang yang pemberani, pura-pura berani aja. Ya, lanjut. Falam yulahidu ahadun ahadun farqu. Artinya Yulahidu artinya apa? dan tidak akan memperhatikan Dan tidak akan memperhatikan ahadun seseorang salah satu seseorang yang memisah perbedaannya. perbedaan. Ya, artinya begini. Kalau kita bukan orang pemberani, nggak apa-apa, bersikaplah seperti orang yang pemberani, karena orang lain itu tidak bisa, agak susah membedakan ini dia berani orang pemberani beneran atau dia hanya pura-pura berani. Orang tuh agak susah membedakannya. Ya, jadi kalau misalkan kita memang bukan seseorang yang pemberani, tapi kalau bisa berperilakulah seperti seorang pemberani, karena orang lain itu agak susah membedakan ini dia pemberani betulan atau hanya cuma berpura-pura. Ya, seperti itu. Terus lanjut. Ta'allam kaifa tastami. Belajarlah seperti halnya yang kamu ketahui atau dengarkan. Belajarlah bagaimana kamu mendengar dari orang lain. Mendengarkan orang lain. Nah, artinya ta'allam kaifa tastami, kita ini disuruh belajar untuk selalu bisa mengambil pelajaran dari siapapun yang kita temui. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita bertemu dengan orang lain, apalagi orang baru, ya, kalau bisa jangan menunjukkan bahwa diri kita lebih tahu dari dia. Ya, kalau bisa apa? Menunjukkan bahwa kita di hadapannya tidak tahu apa-apa. Nanti kita akan mengambil baik dari siapapun yang kita temui. Jadi kalau kita bertemu dengan siapapun, apalagi yang baru pertama kali, ya tunjukkan di hadapannya bahwa kita ini seakan-akan tidak tahu apa-apa. Dia akan memberitahukan kita segala sesuatu, dan disitulah kita mengambil banyak pelajaran. Cukup ya, terima kasih banyak. Ahmad Komarudin. Baik. Naisi. Tadi sudah ya, belum ya? Yang belum dibaca. Dari sini saja, ini nih, wahina tusodifu yang mudah. Wahina tusodifu kitaban, ini aja dari sini. Dikit dulu saya ya? Iya, di laptop sebentar. Ini sudah agak besar nih. Oke, sudah Ustaz. Wahina tusol itu bukan. Wahina tusodifu kitaban. Salam. Wahina tusodifu kitaban jaida istarihi jaidan istarihu hatta lam takrohu. Artinya Wahina, dan ketika engkau tusabdu kitaban tusodifu kitaban
ketika engkau menemukan buku yang bagus, kitaban Jaidan. Oh, ketinggalan ya Jaidan. Apa Sudah diterjemahkan tadi buku yang Iya. sudah diterjemahkan tadi buku yang Lanjut, Isyroku maka Ishtarihi maka pahamilah, belilah hatta dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu lam taqra'uhu belum membacanya. Ya nggak apa-apa, meskipun belum dibaca nggak apa-apa. Beli aja, kalau ada buku bagus beli, meskipun belum punya waktu untuk membaca. Lanjut. La tahrim al Ini kun latifan. Kullatin fal aksarum mimman tafi Okiko Kun latifan aktsar mimma anta fil haqiqah. wa kun latifan Jadilah artinya jadilah apa ya Ustaz? orang yang lembut, Jadilah orang yang lembut. lebih daripada anta yang sebenarnya. Katanya begini, terkadang ada orang yang kurang lembut, tapi kalau bisa jadilah dia lebih lembut daripada karakter aslinya. Gak apa-apa berpura-pura menjadi orang yang lembut sekali. Apalagi ya biasanya kadang seorang guru dia atau misalkan pegawai bank lah, pegawai bank yang kalau kita datang masya Allah cara berbicaranya lembut, teratur. Apakah dia aslinya seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi itu hanya karena pekerjaannya. Di rumah belum tentu, bisa jadi dia kasar juga sama suaminya, sama anaknya. Gitu seperti itu. Kun latifan aktar mimma anta fil haqiqah. Jadi orang yang lembut ya itu lebih daripada karakter kita sebenarnya. Karena kenapa? Karena memang kita diminta untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang lain. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kita yang mungkin juga akan ajar bagaimana dengan dengan di depan para murid kita. Kita ngomong yang bagus, yang sopan, kita tampakkan bahwa kita ini orang yang sangat lembut sekali. Tapi apakah karakter kita seperti itu aslinya? Bisa jadi belum tentu. Nah, itu artinya seperti itu. Berlatifan aktar mimma anta fil haqiqah. Jadilah lembut di hadapan orang itu, meskipun sebenarnya kita nggak seperti itu juga. Paham ya? Baik, cukup. Kemudian siapa yang belum baca tadi? Ada yang belum baca ya? Nurul Aziza kayaknya belum baca. Nurul Aziza. Nurul Aziza baca Nurul Aziza. Az-Zahra. Az-Zahra silakan baca di sini. Lakin la tasma'.
lainnya tolong kameranya dibuka seperti yang saya sampaikan di awal dia sampai akhir. Mana Zahra? Gak ada Zahra. Nurul Aziza. Tidak ada lagi. Baik, kalau seperti itu, sini perhatikan, ini tidak usah khawatir dengan banyak yang salah yang tadi kita praktikkan. Ini hanya saya ingin mengetahui semampu mana kita untuk memahami dan kemampuan dalam berbahasa. Artinya, untuk belajar di UT, mampu untuk berbahasa membaca saja itu tidak cukup. Apalagi hanya 8 sesi yang itu tidak tatap muka. Hanya 2 kali tatap muka pasti. Saya yakin itu, saya mengharap setiap kalian yang dari nol untuk berbahasa membaca dan memahami tadi itu dengan 100%. Saya juga dari awal sudah tahu bagaimana kemampuan. Cuman kan di sana saya tahu ya barangkali ada yang bisa lebih baik atau gimana. Memang wajar 2 kali nggak cukup, 8 kali digunakan secara efektif. Artinya kalau misalkan 8 kali belajar tatap muka 1 kali itu 2 jam itu juga nggak cukup. Itu juga nggak cukup. Nggak bakal cukup kalau untuk belajar bahasa. Nah, yang ingin saya paham kepada para mahasiswa semua bahwa untuk kita di prodi PAI ya meskipun bahasa Arab bukan jurusan bahasa Arab ya untuk memahami cukup materi inisiasi yang ada di sesi 1 sampai sesi 8 ya, 8 kali pertemuan itu masih sekali ya, itu sangat minim sekali ya. Dan yang lebih yang ingin saya katakan juga bahwa untuk belajar bahasa Arab itu efektifnya memang learning by doing, langsung berbicara di lingkungan yang bahasa. Meskipun kita lakukan seperti ini setahun, itu saya yakin untuk belajar untuk efektif bisa bahasa Arab pun belum bisa, apalagi cuma 2 bulan. Ya, apalagi cuma 2 bulan. Artinya di sini belajar itu butuh waktu yang lama. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, butuh waktu yang lama dan kita jangan sampai putus asa untuk terus belajar. Di sisi lain saya melihat belajar di kuliah yang sibuk dengan pekerjaan namun tetap ingin mendapatkan validitas atau pengakuan secara hukum, dia mendapat ini dari sisi tertentu luar biasa. Tapi dari sisi iktisabul ulum, mendapatkan ilmu itu sangat kurang sekali. Artinya orang masih dituntut untuk belajar mandiri lebih banyak lagi. Nah, itu kalau dipahami dengan baik, ini bagi saya sudah luar biasa ya. Karena kalau cuma untuk mendapatkan dia, saya jawab cuma pakai ChatGPT, saya nggak tahu dia paham atau tidak apa yang dia tulis ya. Sebagai seorang tutor harus profesional, dia harus memberikan nilai sesuai dengan jawaban itu. Kita nggak tahu jawaban itu dari mana, yang penting dia jawab sesuai dengan apa yang diberikan oleh jawabannya itu. Kita harus fleksibel, kita harus profesional. Dia jawabannya benar, itu harus dikasih nilai yang bagus ya. Apakah itu jawaban dari dia sendiri atau dari itu di luar daripada kendali ya. Karena kita hanya melihat daripada jawaban itu ya, husnuzon. Tapi sekali lagi yang saya ingin tekankan ya, bahwa untuk mendapatkan ilmu yang sesuai yang kita inginkan atau yang baik itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Itu membutuhkan pengorbanan.
Jangan sampai nanti ijazah yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu saja. Ya, jangan sampai wah saya sudah sarjana, saya sudah S1, program PAI, baca Qurannya gimana? Nanti pemahaman dasar bahasa Arabnya gimana? Pengetahuan tentang pendidikannya bagaimana? Ya, itu kan kita akan kembali ke kita. Ya, kan kita